kayak gitu, terbuka pakaiannya, pahanya kemana-mana, dadanya kemana-mana gitu. Masa kamu merasa bahwa pakaian dia lebih bagus daripada pakaian kita? Kalau kayak gitu tuh udah nggak tersisa iman, teman-teman. Kalau kamu sampai bilang kayak begini nih, ih enaknya jadi orang kafir ya, gitu ya, enaknya jadi orang non muslim gitu, boleh tuh pakai baju kayak begitu gitu, itu udah nggak tersisa iman. Hati-hati tuh yang kayak begini ya, hati-hati. Allah tuh pencemburu, teman-teman. Kalau kamu ngelihat dan atau bahkan berpikir atau bahkan menyangka bahwa ada ajaran lain lebih mulia, lebih enak, lebih menyenangkan daripada ajaran Islam, Allah cabut. Sebab Allah pencemburu. Allah itu mencemburu. Kamu menyangka ada orang lebih mulia daripada Nabi Muhammad, hati-hati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullahmu dicabut. Gitu. Ada ajaran lebih indah daripada Islam, hati-hati. Takutnya dicabut gitu. Kan teman-teman udah sering tuh saya ceritain. Orang yang dikuburin di India, tapi pas dilihat jenazahnya kan nggak ada di situ. Pindahnya ke Ma'la, Hajun, ya, dekat kuburannya Sayyidah Khadijah, gitu kan? Yang ditemuin di situ laki-laki jenggotan orang Mekah. Ternyata, kenapa kok bisa nih orang Mekah nih pindah ke situ? Kata istrinya, gara-garanya kalau dia habis hubungan intim malam-malam gitu ya, di musim dingin, dia suka bilang sama istrinya, ya ampun males banget ya, mesti mandi nih, enak nih jadi orang Hindu, jadi orang Buddha, kagak perlu mandi kalau habis beginian. Allah cabut imannya. Allah jadiin dia meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Allah kumpulkan bersama orang-orang Hindu, teman-teman. Hati-hati. Jika kita ngelihat ada orang tidak menjalankan syariat agama, gitu ya, dan kamu ngerasa enaknya jadi dia, gitu kan? Dalam masalah aurat kah, dalam masalah nggak wajib sholat kah, gitu ya. Mereka tuh nggak wajib sholat ya, tenang jadinya hidupnya. Kalau lagi belanja nggak susah-susah mikirin sholat. Kalau lagi kondangan nggak susah-susah mikirin sholat. Kalau lagi jalan-jalan nggak susah-susah mikirin sholat. Kita nih jadi orang Islam nih mesti mikirin sholat loh. Walaupun kamu sholat, tapi rasa hatimu yang menganggap ada orang lain, ada ajaran atau ada orang lain yang berkehidupan dengan lebih nyaman, ini nilainya nggak kecil di mata Allah SWT. Allah bisa cabut imanmu karena menurut Allah kamu tidak bersyukur, tidak menghargai nikmatnya Islam. Allah SWT udah bilang, la in syakartum azidannakum. Kalau kamu hargai, kamu syukuri, aku tambah. Wala in kafartum, kalau kamu ingkar terhadap kenikmatan ini, gitu ya, ingkar itu kan namanya ingkar nikmat tuh, menganggap ada yang lebih bagus kan begitu ya. Inna adabi lasyadid, adabku sangat pedih, dan adabnya Allah sering kali diambil tuh kenikmatan tersebut. Naudzubillah min dzalik. Teman-teman serius sekalian yang saya muliakan, terus mestinya kayak gimana Ustazah mikirnya? Kesian. Ini kayak Abu Baba, kayak Habib ngajarin kita cara berpikir terhadap orang-orang yang tidak beriman pada Allah atau bahkan pelaku-pelaku maksiat. Kita lihatnya kesian. Teman-teman saya sekalian, nih ya, kamu lagi susah-susah, kamu lagi sumpah-sumpah. Apa yang paling bisa bikin, istilah anak zaman sekarang, healing buat kamu? Apa yang paling bisa nenangin hati buat kamu selama ini? Bukankah sholat? Bukankah sujud? Bukankah baca Quran? Bukankah sholawatan? Bukankah hadir majelis? Bukankah baca maulid? Bukankah saat qiyam kamu membayangkan Nabi Muhammad kemudian berurayan air matamu? Bukankah saat kamu bangun di waktu malam tahajud dan kamu menangis jadi-jadinya kepada Allah SWT? Bukankah itu yang selama ini bikin kamu terangkat kesusahan dalam hati, rasanya hati lebih adem, rasanya hati lebih lega? Bukan begitu? Teman-teman saya sekalian, ada jutaan orang di atas muka bumi ini nggak dikasih apa yang Allah kasih kepadamu. Maka ngelihat mereka, saya sih kesian. Ya ampun, tuh kalau lagi sumpah ngapain ya? Lagi jenuh, lagi stres gitu, ngapain ya?
Kalau saya enak, lagi stres, lagi susah, saya ziarah makam wali. Betul apa enggak? Kita lagi susah, lagi sedih, gampang banget. Kita wudhu, kita sholat, saat sujud kita panjangin sujudnya, kita bilang, ya Allah, siadin saya napa ya Allah. Kita saat bahkan ditinggalin rasa hatinya oleh suami kita sekalipun, kita masih bisa sholawatan, kita qiyam, kita baca ya Nabi salam alaika, terus kita bilang ya Rasulullah, suami saya bisa ninggalin saya, tapi kabarnya engkau adalah Nabi yang penuh cinta, engkau gak pernah ninggalin kami umatmu ya Rasulullah. Jangan pernah tinggalin saya wahai Rasul. Healing, jadi penawar, jadi obat teman-teman saudara sekalian. Betapa kesiannya orang-orang yang mereka kalau sumpah gak bisa nyari Nabi Muhammad. Mereka kalau sumpah nggak bisa nyari para wali buat dimintain berkah. Mereka kalau sumpah nggak bisa nyari majelis buat dengerin biar telinganya ngerti segala sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Mereka kalau sumpah nggak bisa nyari Allah, nggak bisa nyari sujud. Teman-teman saudara sekalian, asli di atas muka bumi ini ribuan jutaan orang-orang yang nggak tahu caranya ngobatin diri mereka sendiri. Mereka nggak tahu caranya ngobatin hati mereka sendiri. Semakin sumpek, semakin sumpek, semakin sumpek. Na'udzubillah min dzalik.